Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Kembali lagi bersama saya di Anani Channel. Baik teman-teman, kali ini Anani Channel akan sharing ke teman-teman gimana cara membuat intro YouTube hanya menggunakan Canva. Jadi nanti teman-teman buat intronya di Canva, lalu teman-teman tinggal menambahkan di depan video teman-teman saat teman-teman mengedit video di aplikasi pihak ketiga. Nah, atau mau di Canva juga bisa, tapi untuk mengedit video di Canva hanya baru sebatas pengeditan video sederhana ya. Jadi saran saya setelah membuat intronya di Canva, teman-teman tinggal menambahkan di video yang akan teman-teman edit selanjutnya. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih Mbak kita bikin intronya harus di Canva? Ya nggak harus juga, cuma kenapa sekarang saya membuat tutorial ini karena Canva semakin mengupdate ya fitur-fitur di dalamnya. Jadi saat ini untuk animasi itu sudah bisa per elemen gitu ya. Lalu animasi pada page, animasi pada teks, animasi pada elemen itu bisa berbeda-beda ya. Jadi teman-teman ini sudah sangat membantu untuk kita membuat intro yang menarik. Apalagi di Canva untuk elemen-elemen stiker kayak gitu ya, itu sangat membantu kita membuat intro menjadi lebih menarik. Pada video kali ini kita nggak hanya akan ngejelasin tutorial cara membuat intro, tetapi juga nanti kita akan berikan ke teman-teman tips untuk membuat transisi video hanya menggunakan elemen yang ada di Canva. Penasaran kan? Yuk, simak videonya ya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Begini teman-teman, seperti biasa saya menggunakan Canva Web. Nah, di sini saya langsung memperlihatkan lembar kerjanya ya, tapi saya rasa teman-teman sudah tahu caranya. Teman-teman ketik di kolom pencarian Canva itu video, nanti akan muncul size lembar kerja untuk video ya. Nah, setelah selesai nanti akan muncul lembar seperti tadi. Lalu teman-teman klik pada lembar kerjanya, aktifkan lembar kerjanya, nanti ada garis biru. Lalu teman-teman replace atau teman-teman bisa gunakan tanda plus juga untuk menambahkan video ini. Nah, teman-teman akan masuk ke menu video ya. Di sini ada banyak pilihan, yang pro ada, yang berbayar ada, yang gratis juga ada. Bisa teman-teman langsung pilih. Nah, ini contohnya ya, kita pilih yang ini. Ini video ya teman-teman, jadi dia bergerak. Nah, kalau saya contoh yang sudah saya buat menggunakan video ini ya, jadi seperti ada efek cahaya yang bergerak. Nah, langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah memotong videonya. Ini ya, kelihatan ya ada trim, ada fitur trim di bagian bawah. Fitur ini akan aktif jika teman-teman klik pada lembar kerja ya. Jadi kalau nanti keklik pada teks atau lembar kerjanya nggak keklik, trimnya nggak akan muncul ya. Jadi klik dulu, ini kelihatan ya pinggirannya itu ada biru, baru muncul trim ya. Nah, ini teman-teman cut dulu kira-kira 1,2 second. Jadi garis ungu itu teman-teman geser sehingga kelihatan tulisan di pojoknya nanti 1,2 second ya. Nah, ini harus dilakukan di awal karena apa? Karena lembar ini nanti akan kita gandakan menjadi beberapa lembar. Nah, kalau dari awal sudah kita gandakan, nanti kita tinggal ngelanjutin potongan-potongannya untuk halaman selanjutnya. Kenapa harus dipotong, Mbak? Karena kan ini video. Jadi kalau kita nggak potong, jadi satu halaman itu videonya akan lama banget gitu ya. Jadi kita nggak bisa singkat saja setiap lembarnya gitu ya. Jadi kan misalnya setiap lembar kita hanya mau ada teks yang singkat, tetapi karena videonya panjang jadi dia ikutan lama gitu ya, jadi nggak akan bisa singkat. Jadi solusinya adalah kita trim videonya. Setelah di trim, untuk hasil duplikat misalnya halaman kedua itu kita geser yang ungu sebelah kiri berdempetan dengan ungu yang sebelah kanan ya, garis ungu itu, agar videonya itu nyambung. Jadi potongan ke-1 dan kedua itu merupakan video yang bersambung gitu ya. Jadi nggak misalnya dia lagi bergerak ke depan, nanti video selanjutnya itu dia masih ke depan juga, seharusnya kan kelanjutannya ke belakang gitu misalnya. Jadi intinya kita akan membuat videonya ini tetap nyambung seperti video utuh, tetapi kita cut per halaman 1,2 second gitu ya.
Semoga sampai di sini paham ya teman-teman. Kalau nggak ngerti nanti tinggalkan komen aja ya, nanti akan saya jelasin. Baik, setelah kita cut, kita trim maksudnya, halaman kedua kita lanjutkan dari potongan video di halaman pertama. Begitu seterusnya di halaman ketiga, keempat, kelima gitu ya. Nah, tetapi ada pengecualian untuk halaman tertentu. Misalnya di halaman itu kita menggunakan stiker. Nah, waktunya itu harus kita perlama. Karena kan stiker kan ada tempo tersendiri ya. Jadi waktunya perlama. Misalnya ini saya gunakan 1,2 second ya. Ini agak lambat. Kalau teman-teman mau lebih cepat, bisa teman-teman jadikan 1 second kayak gitu ya, boleh. Tapi 1,2 second ini cukup menurut saya ya. Lalu jika yang ada stiker itu teman-teman bisa gandakan sampai 2,4 atau sampai 3 second ya. Nah, karena kita memberikan kesempatan pada stikernya untuk bergerak. Oke. Ini untuk tahapan pertama, yaitu video untuk backgroundnya dulu ya. Nah, itu untuk backgroundnya. Baik, ini saya akan coba mencontohkan cara trim dan melanjutkan untuk halaman berikutnya ya. Nah, ini kan sudah kita gandakan halaman pertamanya, lalu kita gandakan menjadi 3 halaman. Nah, kita klik trim, lalu kita geser garis ungunya mendekati garis ungu satunya lagi. Nah, kan udah ya, berarti garis ungu satunya lagi sudah bisa kita geser. Jadi garis ungu sebelumnya sudah berada tepat di potongan video sebelumnya. Jadi dia benar-benar menyambung antara satu halaman dengan halaman lainnya, videonya menjadi satu kesatuan video gitu ya. Ini tadi cara untuk trim videonya. Nah, jika sudah selesai tahapan yang trim video ini, teman-teman bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya kita tambahkan teks ya, teman-teman tinggal klik tanda plus lalu tambahkan teks. Nah, di sini teman-teman boleh menggunakan teks yang panjang atau yang singkat, tetap disesuaikan dengan durasi videonya. Ini tadi karena kita intro YouTube ya, tentu teksnya singkat seperti like, share, comment, subscribe gitu ya. Nah, sini untuk membuat terlihat lebih menarik, teksnya boleh teman-teman ubah warnanya, lalu memberikan efek. Ini saya berikan efek neon sehingga dia lebih bercahaya. Karena ini temanya lebih ke cahaya gitu ya. Oke, kita berikan efek neon. Nah, lalu setelah kita berikan efek, intensitasnya boleh kita tambah, bisa kita tambahkan animasi pada teksnya. Oke, animasinya juga bisa pada page-nya, juga bisa pada teksnya khusus. Oke ya. Nah, setelah kita menambahkan semua teks, kita tambahkan di lembar keduanya juga. Ini misalnya share. Teman-teman juga bisa menambahkan elemen-elemen lainnya, tapi di sini saya akan coba menggunakan stiker. Kita ketik di kolom pencarian itu share, nanti ada stiker share ini ya, yang dia bergerak. Jadi halaman pertama itu like, kita pakai tulisan, halaman kedua kita pakai stiker. Oke ya. Lalu di halaman ketiga kita mau pakai teks kombinasi dengan stiker ya untuk subscribe. Jadi boleh juga teman-teman gunakan elemen subscribe aja yang sudah ada di Canva, itu boleh ya. Terserah teman-teman pokoknya ya untuk isi dalam videonya. Oke, setelah tulisan subscribe-nya sudah, ini kita bisa menambahkan stiker. Di sini saya menggunakan stiker pen seperti stroke gitu ya, seperti untuk background. Jadi supaya tulisan subscribe-nya lebih mencolok, jadi saya tambahkan background. Nah, ini teman-teman bisa scroll nanti stikernya yang ini yang saya gunain ya, keywordnya. Ini ya teman-teman keywordnya. Tadi brush, stiker brush. Jadi nanti teman-teman tinggal ketik itu akan muncul dia stiker sih, cuman untuk background sedikit aja biar tulisannya lebih jelas. Jadi saya tambahkan itu. Lalu selanjutnya saya akan tambahkan stiker lonceng untuk mempertegas subscribe-nya ya, terus aktifin notifikasi gitu ya. Lalu setelah itu kita akan menambahkan nanti di lembar berikutnya transisi. Nah, ini saya bilang tadi ya, ini di YouTube itu ada elemen stiker yang bisa kita jadikan transisi antar video ya. Transisinya ini bukan fitur, tetapi kita hanya memanfaatkan stiker yang ada.
Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman bisa search di kolom pencarian itu keywordnya pen. Nah, di pen itu ada banyak. Lalu contohnya ini ya, kita pakai satu-satu dulu ya. Ini yang lingkaran ini. Ini kan lingkaran ya. Ini kita perbesar, kita ambil bagian pergerakannya aja. Nah, ini bisa kita jadikan transisi antara video intro kita tadi untuk menuju video utamanya. Nah, misalnya yang lain. Setelah teman-teman klik itu, dia ada pilihan yang lain lagi muncul ya, magic recommendation-nya. Nah, seperti ini juga bisa teman-teman gedein lagi, lalu posisikan sehingga full ya, jadi nggak kelihatan background yang lain nih. Ini juga bisa jadi transisi video. Selanjutnya yang saya gunakan di video ini adalah yang pen yang seperti ini ya. Scroll ke bawah nih, ini yang ini. Nah, kita gunakan yang ini. Ini kita perbesar juga sehingga menutupi semua bagian lembar kerjanya ya. Jadi ini menjadi transisi antara video intro ke video utamanya. Oke, baik. Selesai pada tahapan ini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menambahkan animasi pada setiap tulisan atau elemen yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, contohnya ini pada lembar yang pertama ya, like. Pada tulisan like ini kita akan menggunakan animasi breadth. Nah, di sana dia akan kayak membesar gitu ya dia tulisannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman berikutnya. Yang share ini kan stiker ya, boleh dikasih animasi, boleh enggak. Lalu untuk tulisan subscribe, kita bisa kasih typewriter atau apa ya yang keluarnya sedikit demi sedikit sehingga mengimbangi si stiker backgroundnya ya. Oke, selanjutnya setelah kita menambahkan animasi, langkah selanjutnya harus kita lakukan adalah kita coba preview ya. Jadi kita lihat apakah ada waktu yang terlalu singkat, apakah ada animasi yang mengganggu pergerakan video dan lain sebagainya. Nih, kita preview dulu. Nih. Oke, berarti tadi di bagian subscribe itu terlalu lama, terlalu cepat. Nah, berarti kita masuk ke trim, kita tambahkan waktunya menjadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Ini kenapa? Berarti catatan buat teman-teman, waktu yang untuk lembar yang ada stiker itu lebih lama dibanding waktu yang ada tulisan aja ya, karena kan dia butuh waktu untuk stikernya bergerak. Itu ya. Oke. Langkah selanjutnya setelah selesai semuanya sudah cukup dirasa ya, misalnya teman-teman mau tambah halaman lagi, lembarannya mau ditambah lagi itu boleh, misalnya mau ada tulisan yang lainnya gitu ya. Nah, ini misalkan kita sudah cukup dengan 4 lembar ini. Nah, teman-teman bisa menambahkan musik ya. Nambahkan musik caranya sama, klik tanda plus di bagian bawah. Lalu teman-teman cari audio, bisa audio teman-teman sendiri, misalnya mau ada voice overnya, misalnya teman-teman ada suara teman-teman atau mau ditambahkan musik, itu bisa tinggal ditambahin. Oke, setelah itu baru kita download. Ini udah selesai intronya, cepet, gampang, tinggal teman-teman tambahkan elemen-elemen atau stiker-stiker yang menurut teman-teman menarik dan mewakili karakter channel teman-teman. Oke, tinggal di save, contreng semuanya, all page. Oke, MP4, langsung teman-teman download. Baik, itu tadi tutorial kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman yang lain, dan tentunya jangan lupa di subscribe channel kita supaya channel kita makin berkembang. Baik teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.